Halo teman-teman, di video kali ini, J-Coin akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia keuangan, yaitu Anti-Money Laundering atau AML, episode kedua. Bagaimana AML berperan dalam mencegah kegiatan pencucian uang dan mengungkap kejahatan finansial yang tersembunyi. Nah, di video ini, saya akan menjawab mekanisme pencucian uang dan bagaimana prosesnya. Jadi, mari kita mulai. Mekanisme pencucian uang dan bagaimana prosesnya. Proses pencucian uang melibatkan serangkaian tahapan yang dikenal sebagai penempatan atau placement, pelapisan atau layering, dan integrasi atau integration. Tahapan ini dirancang untuk menyembunyikan jejak dan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal. Berikut penjelasan lebih detail tentang setiap tahapan. 1. Penempatan atau placement. Tahap pertama dalam pencucian uang adalah penempatan, di mana uang tunai hasil kegiatan ilegal disisipkan ke dalam sistem keuangan secara resmi. Langkah ini dilakukan dengan cara seperti berikut. A. Deposit tunai ke rekening bank. Uang tunai disimpan ke dalam rekening bank agar tampak berasal dari transaksi legal. B. Pembelian aset berharga. Uang tunai digunakan untuk membeli aset berharga, seperti properti, permata, atau seni. Kemudian, aset tersebut dapat dijual atau dijadikan jaminan untuk memperoleh dana yang sah. 2. Pelapisan atau layering. Tahap berikutnya adalah pelapisan, di mana dana dicampur dan dipindahkan melalui serangkaian transaksi yang kompleks, untuk menyulitkan pelacakan. Beberapa teknik yang sering digunakan dalam tahap ini adalah sebagai berikut. A. Transfer ke rekening luar negeri. Uang dipindahkan ke rekening bank di negara lain untuk mengaburkan jejak dan menciptakan kompleksitas. B. Transaksi antar lembaga keuangan. Uang ditransfer antara berbagai lembaga keuangan dengan menggunakan metode, seperti transfer elektronik atau jaringan bisnis palsu untuk mengaburkan jejak. 3. Integrasi atau integration. Tahap akhir pencucian uang adalah integrasi, di mana dana hasil kegiatan ilegal digabungkan kembali ke dalam ekonomi secara resmi. Langkah-langkah dalam tahap ini meliputi sebagai berikut. A. Investasi dalam bisnis yang sah. Uang digunakan untuk memulai atau menginvestasikan dalam bisnis yang legal, untuk menciptakan kesan bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang sah. B. Pembelian aset dan properti. Uang digunakan untuk membeli aset, properti, atau bisnis yang legal untuk mengubahnya menjadi bentuk aset yang dapat dilegalkan. 4. Contoh kasus nyata tentang pencucian uang, dan bagaimana AML membantu menghentikannya. Salah satu contoh kasus pencucian uang terkenal adalah kasus laundromat atau operasi mesin cuci, yang terungkap pada tahun 2014. Dalam kasus ini, sejumlah besar uang yang diperoleh secara ilegal dicuci melalui perusahaan-perusahaan palsu, dan transaksi palsu yang melibatkan transfer antar lembaga keuangan. Dana tersebut kemudian dicuci melalui pembelian aset dan perusahaan di berbagai negara. AML membantu menghentikan kasus-kasus pencucian uang seperti ini dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. A. Identifikasi dan pemantauan transaksi yang mencurigakan. AML memerlukan lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang. Transaksi-transaksi yang melibatkan jumlah besar uang tunai atau pola transaksi yang tidak wajar, dapat menjadi indikator adanya pencucian uang. B. Pemeriksaan pelanggan atau customer due diligence. AML mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggan mereka, termasuk verifikasi identitas dan sumber dana yang digunakan dalam transaksi. C. Kerjasama internasional. Melalui kerjasama internasional dan pertukaran informasi antar negara, AML membantu mengungkap jejak uang ilegal yang melintasi batas negara. 5. Jenis kegiatan yang sering digunakan untuk mencuci uang. Ada beberapa jenis kegiatan yang sering digunakan untuk mencuci uang, termasuk sebagai berikut. A. Penggunaan bisnis front atau front companies. Pencuci uang membentuk perusahaan palsu atau fiktif untuk memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan secara legal. B. Transfer elektronik.
Pencuci uang menggunakan transfer elektronik melalui jaringan perbankan global untuk memindahkan dana dari satu tempat ke tempat lain, secara cepat dan sulit dilacak. C. Pembelian aset berharga. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli aset berharga seperti properti, permata, atau seni, yang kemudian dapat dijual kembali atau digunakan sebagai jaminan pinjaman. D. Penyamaran melalui perusahaan lapisan atau shell companies. Pencuci uang menggunakan perusahaan lapisan untuk menyembunyikan asal-usul uang ilegal, dengan menciptakan rantai perusahaan palsu yang saling terkait. E. Penggunaan kasino atau lembaga perjudian. Pencuci uang dapat mencuci uangnya dengan bermain di kasino, atau menggunakan layanan perjudian untuk mengubah uang kotor menjadi chip, atau kemenangan yang tampak legal. Melalui email, lembaga keuangan dan otoritas terkait berupaya untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menghentikan jenis kegiatan ini dalam rangka memerangi pencucian uang. Terima kasih sudah menonton episode kedua tentang mekanisme pencucian uang dan prosesnya. Di episode selanjutnya, J-Coin akan menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab lembaga keuangan dalam email. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share saluran J-Coin, agar Anda tetap terinformasi dalam perkembangan lainnya.